Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tampilan menu aplikasi pencatatan kasus siswa hasil daripada aktualisasi saya selama 1 bulan di SMP Negeri 3 Langgudo, tempat saya bekerja atau mengajar. Jadi aplikasi ini saya libatkan teman saya yang ahli IT di sekolah ini. Jadi ini tampilan menunya. Ini menu data. Ini menu data pelanggaran, menu tingkat pelanggaran, terus kode pelanggaran. Ini untuk melihat pelanggaran siswa. Jadi ini pelanggaran per siswa, ini per kelas, per hari. Dan ini form untuk guru untuk mencatat siswa mana yang melakukan pelanggaran pada saat mengajar. Dan ini per tindakan. Ini per jenis pelanggaran, ini per tingkat pelanggaran, ini form untuk siswa. Di siswa di sini form untuk siswa yang mengisinya. Dan ini cetakan surat laporan. Untuk teguran lisan, ada panggilan orang tua. Jadi sanksinya nanti ada yang surat skor 3 hari, skor 7 hari. Untuk ini laporan perkembangan kasus siswa, apakah siswa itu masih aktif melakukan kesalahan atau tidak. Ini laporan perbulanan, laporan umum, dan ini absensi siswa. Absensi siswa ini ada bulan Juli, Agustus, September, Oktober sampai di semester genap. Ini semester ganjilnya tadi, semester genap. Ini rekapan. Jadi di sini kita bisa merekap absensi siswa, kehadiran maupun berapa tingkat kehadirannya, berapa persen untuk tingkat kehadiran siswa dalam 1 bulan. Ini rekap di semester ganjil, rekap di semester genap, ini rekap per tahun. Nah, sekarang selanjutnya kita masuk di data. Di data ini ada identitas sekolah, identitas pengurus. Identitas sekolah ini tahun pelajaran yang digunakan pada saat kita merekap pelanggaran siswa. Ini tahun pelajaran 2021, tanggal 3 Agustus untuk input datanya. Ini semester ganjil 2021, semester genap 2022. Nama sekolah SMP Negeri 3 Langgudo. Ini identitas sekolah. Ini identitas pengurus, dan ini data kelas atau wali kelas. Dan ini data siswanya. Nama-nama siswa kita input di sini. Ini jenis kelamin dan kelasnya. Ya. Jadi kita kembali ke menu utama di data pelanggaran. Data pelanggaran ini di sini kita menginput pelanggaran siswa. Contoh ini sudah tertera di sini yang sudah terinput. Nah, di sini NIS atau NISN-nya siswa, nama siswa Satrio Ferdinula, kelas 9A, jenis kelamin laki-laki, nama orang tua Ruslan, dan alamat lengkap siswa di sini. Terus tanggal pelanggaran pada saat hari itu ketika dia melanggar, misalnya di tanggal 18, ya kita cantumkan tanggal 18 November 2021. Dan ini pelanggarannya kita pakai kode angka. Dan hasil daripada ini pelanggarannya poin 3. Jadi poin 3 ini
nanti akan kalau mencapai 25 poin, maka siswa akan dipanggil orang tuanya. Dan untuk di sini ada rekapan terakhir untuk pelanggarannya. Rekapan terakhir, jumlah poin 8 tadi yang dilakukan oleh Satrio, karena ada beberapa pelanggaran yang dia lakukan. Kembali ke menu utama, itu tingkat pelanggaran. Jadi tingkat pelanggaran ini ada pelanggaran ringan, tidak ada pelanggaran, nanti tertera selamat. Kalau pelanggaran ringan, peringatan selisan dan disuruh istighfar atau mengaji atau apalah nanti sanksinya, dan itu pelanggaran ringan. Terus untuk pelanggaran sedang diberikan peringatan tulis dan hukuman edukatif yang berpendidikan. Jadi ada tingkatannya. Sedang pun ada, sedang di sini ada panggilan orang tua. Nah, itu yang masuk tadi 25 poin. Dipanggil orang tuanya. Terus ini pelanggaran berat. Pelanggaran berat ini biasanya sudah melewati beberapa pelanggaran. Misalnya sudah melewati 3 kali panggilan orang tua, dikembalikan ke orang tua atau skor 3 hari. Ini sudah pakai skorsing ini. Kalau memang terlalu berat, bisa pelecehan seksual, menikam atau tindakan kriminal yang berat, maka dia akan dikembalikan ke orang tuanya, tidak lagi diskorsing. Kembali ke menu utama, ini kode pelanggaran. Nah, kode pelanggaran inilah yang nanti diinput nomornya. Tadi kan ada nomor 7, tidak memasukkan baju ke dalam celana, 8 tidak memakai atribut sekolah. Jadi di sini poin skornya. Sesuai pelanggaran 3, 3, 5 dan sebagainya. Ini pelanggaran per siswa. Jadi pelanggar per siswa, ini cetakannya tertera di sini. Satu siswa itu sudah melanggar 2 kali. Jadi ini skornya. Bolos, dia bolos atau memberi keterangan palsu 25 skornya. Merokok di sekolah 50, jadi 75. Ini sudah 2 kali panggilan orang tuanya untuk anak ini. Terus ini persisnya ini per kelas. Jadi per kelas bisa kita lihat, dan kita bisa juga jadikan perlombaan ini, mana kelas yang paling kurang pelanggaran, dan itu dijadikan kelas favorit. Terus per kelas per hari, ini pelanggaran per hari. Jadi nama siswa ini tertera di sini kalau untuk pelanggaran per hari. Dalam 1 hari itu pelanggaran apa saja yang dilakukan di sekolah ini, kita bisa pantau. Dan ini untuk pertindakan, jumlah siswa melanggar 9, peringatan lisan, dan ini tertera sudah ini. Terus lanjut untuk cetakan suratnya, ini teguran lisan. Cetakannya ini untuk surat buat orang tua siswa. Untuk laporan pengembangannya, laporan pengembangan jumlah pelanggaran siswa. November ada 17 kasus, dan semester genap belum ada karena masih kita di semester ganjil. Ya, jadi November aja 17 kasus. Ini laporan per bulan. Nah, di tanggal berapa anak melakukan kasus itu, ini tercatat semua di sini. Ini grafiknya pelanggaran. Ini laporan umum. Nah, ini laporan umumnya berdasarkan tingkat pelanggaran. Jadi tanpa pelanggaran 187,
jumlah siswanya. Jadi pelanggaran ringan ada 9, pelanggaran sedang ya tidak ada, pelanggaran berat 3. Jadi ini persentasenya grafik 3 pelanggarannya. 100%. Nah, tanpa pelanggaran 94%. Yang pelanggaran berat, ini dia pelanggaran berat, ada berapa persen ini. Selanjutnya kita ke rekapan ini absen, absennya siswa. Di sini kita input angka 1 ini berarti dia alfa atau tidak hadir pada hari itu tanggal 15 November. Ini persentasenya. Nanti di akhir ini ada namanya ketika diminta sesuai dengan aturan, karena memang aturan di sini kita mengadakan 80% hadiran siswa harus 80%. Jadi kalau tidak menyampaikan 80% kehadirannya, maka siap untuk ditindaklanjuti dengan menentukan apakah siswa ini naik kelas atau tidak. Selain daripada itu ada juga terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Ini rekapan yang semester ganjil. Ini sudah ada masuk 5%. Jadi seperti itu. Nah, inilah menu dan cara mengakses atau menggunakan aplikasi pencatatan kasus siswa. Dan ini sangat luar biasa sekali menurut saya. Aplikasi ini sangat membantu sekali untuk menyimpan data pelanggaran siswa, dan data ini yang mungkin tidak kita takutkan untuk bocor ataupun terekspos di luar. Jadi mungkin itu saja. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.